Kultivasi Dewi. Bab 367. Perpisahan. Iner, berhati-hatilah. Ying Yusi sangat licik. Dia tidak mungkin membantu kita tanpa imbalan apapun. Cao Ahlin memperingatkan Fang Yin. Fang Yin mengangguk. Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Setiap tindakan pasti ada resikonya. Apapun resikonya, kita tetap harus berusaha untuk keluar dari sini. Justru yang aku pikirkan adalah ibumu. Jika sebelumnya dia melarangmu untuk pergi dari dimensi ini, tentu dia akan tetap menghalangi niatmu sampai sekarang. Cao Ahlin membenarkan ucapan Fang Yin meskipun dia terkejut dengan penjelasan ini. Ying Yusi mengharapkan untuk bisa keluar dari sini, tentu dia akan membantu mereka untuk keluar. Lalu apa rencanamu? Tanya Cao Ahlin. Fang Yin mencoba untuk bersikap tenang. Tenaganya semakin lama semakin melemah. Jika Ying Yusi tidak mau membantunya, maka dia sendiri juga akan mati. Siluman itu pasti akan berpikir ribuan kali untuk menolaknya. Baiklah, aku akan melepaskan Cao Ahlin, tetapi aku akan mengikatmu, ucap Ying Yusi setelah suasana hening beberapa saat. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu, seru Gong Kim. Dia merasa takut setelah terbebas dari segel mereka akan pergi meninggalkan dimensi naga. Baiklah. Mari kita mati bersama saja dan aku akan menghancurkan dimensi ini sebelum kita mati. Fang Yin mengeluarkan ancamannya. Giok hitam yang berada di dalam cincin penyimpanannya kini berada di tangannya. Fang Yin menekannya ke dalam lengan kirinya. Ying Yusi dan Gong Kim merasakan tubuhnya seperti terbakar. Mereka tidak bisa menghindar ataupun melindungi dirinya dengan cara apapun. Energi dari giok hitam mampu melenyapkan apa saja yang ada di dekatnya atas kehendak Fang Yin. Nona, tolong hentikan. Aku tidak sanggup lagi bertahan lebih lama. Aku berjanji akan melakukan apa yang kamu inginkan, ucap Ying Yusi. Gong Kim diam saja. Kali ini dia tidak ingin menolak apa yang akan dilakukan oleh Ying Yusi. Dia belum siap untuk kehilangan kekuatan jiwanya yang bersarang di tubuh Fang Yin. Bagus. Fang Yin kembali menyimpan giok hitamnya. Ying Yusi mengalirkan energi dari tubuhnya yang menjalar menuju ke titik-titik meridian fi tubuh Fang Yin. Sebuah pola terbentuk. Dengan mengarahkan energi berpola ke arah segel yang ada di telapak tangan Cao Ahlin, maka segel itu secara otomatis akan terlepas. Fang Yin segera melepaskan energi itu karena Cao Ahlin sudah sangat tersiksa. Dalam hitungan detik segel di tangan Cao Ahlin pun terlepas. Setelah segel terlepas, kekuatan Fang Yin pun ikut kembali pulih. Meskipun begitu, Fang Yin tidak bisa sembarangan menggunakannya karena energi pendampingnya mulai menipis. Di dimensi naga hawa manusia sangat sedikit, begitu juga dengan hawa energi alam. Hanya ras naga dan berbagai binatang roh yang bisa bertahan hidup lama di dimensi ini. Aku senang bisa lepas dari pengaruh buruk segel ini, tetapi aku juga merasa sedih karenanya, ucap Cao Ahlin menunjukkan wajah yang murung. Kamu sedih karena kehilangan sebagian besar kekuatanmu? Tanya Fang Yin. Cao Ahlin menggeleng. Lalu, Fang Yin bertanya sambil mengarahkan rasa sakitnya. Aku akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke dunia manusia.
Fang Yin tertawa mendengar ucapan Cao Ahlin. Hingga beberapa saat dia tidak bisa menahannya. Itu pemikiran yang bodoh. Aku akan membuka portal dimensi untukmu setelah aku pulih nanti. Ucapan Fang Yin membuatnya berpikir antara percaya dan tidak percaya. Cao Ahlin mengakui kekuatan Fang Yin, tetapi dia tidak yakin jika adiknya itu memiliki kemampuan untuk membuat portal yang menghubungkan dimensi naga dengan istana kekaisaran benua timur. Tanpa banyak berkata, Fang Yin bersiap untuk bermeditasi. Dia ingin menyelam ke alam bawah sadarnya dan berhadapan langsung dengan kekuatan jiwa Ying Yusi dan Gong Kim. Energi yang dimiliki keduanya memiliki jenis yang berbeda dengannya. Keberadaan Fang Yin menjadi ancaman bagi Gong Kim. Sebagai seorang ibu, dia merasa sangat khawatir jika Cao Ahlin pergi meninggalkan dimensi naga dan menghadapi banyak kesulitan. Sejak kecil Gong Kim selalu melindunginya secara diam-diam. Jika bukan karena kemunculan Ying Yusi, mungkin hingga saat ini dia masih menyembunyikan kemampuannya pada Cao Ahlin. Jangan harap kamu bisa lepas dariku. Sudah lama aku menantikan pertarungan seperti ini. Aku tidak peduli jika aku akan mati setelah menyerangmu. Aku tidak akan membiarkan kamu membawa Cao Ahlin pergi dari sini. Gong Kim terlihat sangat murka. Dia kakakku. Tidak ada yang salah dengan itu. Besar keinginannya untuk melihat seperti apa itu dunia. Bibi, mungkin ayahku telah berbuat salah padamu, tetapi tidak seharusnya kamu menghukum Kak Ahlin dengan mengurungnya di tempat ini. Tahu apa kamu? Hah. Aku yang telah menjebak Kaisar Gu. Aku hanya menginginkan Cao Ahlin saja, bukan dirinya. Keberadaan Cao Ahlin di dimensi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangannya. Itulah mengapa aku menahannya untuk pergi. Fang Yin tertegun mendengar penjelasan Gong Kim. Banyak yang tidak dia mengerti. Segala misteri dan rahasia yang ada di dimensi naga begitu sulit dicerna dengan akal pikirannya. Baiklah. Jika kamu tidak menginginkan aku membawa pergi Kak Ahlin, maka aku akan meninggalkannya di sini. Sekarang biarkan aku mengembalikan kalian berdua ke tempat yang seharusnya. Fang Yin mulai berkonsentrasi untuk mengurung Gong Kim dan Ying Yusi ke dalam sebuah kristal roh. Tidak. Aku tidak ingin menjadi kristal roh. Aku sudah membantumu untuk melepaskan segel Cao Ahlin. Seharusnya kamu membawaku pergi ke dunia manusia. Seru Ying Yusi. Kamu harus kembali ke alam bawah. Fang Yin tidak bergeming. Apa yang diucapkannya tidak harus dilakukan. Ying Yusi bukanlah orang yang penting baginya. Tidak ada hukum yang melarang seseorang untuk memusnahkan siluman ataupun binatang roh. Tidak. Kamu sangat licik. Aku tidak ingin kembali ke alam bawah. Ying Yusi bersiap untuk menyerang Fang Yin. Sama halnya dengan Ying Yusi, Gong Kim pun tidak sudi menjadi kristal roh yang mungkin saja akan dimanfaatkan oleh siapapun yang memegangnya. Mereka tidak tahu jika Fang Yin akan menempatkan mereka di alam masing-masing dan menunggu dibangkitkan oleh ras mereka. Bodoh. Seharusnya kalian akan berterima kasih padaku. Kamu pikir aku akan memanfaatkan kalian? Tidakkah kalian ingat jika giok hitam yang kumiliki sudah lebih dari cukup? Kekuatannya tidak akan berkurang bahkan saat seluruh penghuni dimensi ini menyerap energinya.
Penjelasan Fang Yin membuat keduanya terdiam. Mereka tidak mengerti mengapa Fang Yin akan menjadikannya kristal roh. Bagi mereka kristal roh adalah penjara tak bertepi yang menghalangi mereka dari segala keadaan. Kamu pikir aku suka menjadi batu pajangan yang menjadi pusaka di alam kami masing-masing? Gong Kim masih tidak menyukai rencana Fang Yin. Benar. Meskipun mereka tidak berteman dan cenderung bermusuhan, tetapi saat ini mereka bersikeras untuk melawan Fang Yin. Jika keduanya berhasil mengalahkan Fang Yin, maka akan sangat mudah bagi keduanya untuk mengendalikan Fang Yin dan menjadikannya boneka. Kristal roh memang benda mati, tetapi aku akan melapisinya dengan mantra yang memungkinkan kalian untuk tetap hidup tanpa memakan jiwa. Kalian bisa menyerap esensi energi alam yang ada di sekeliling kalian. Dalam ukuran tertentu maka kalian bisa bangkit dan memiliki tubuh baru. Ucapan Fang Yin tidak membuat keduanya lantas percaya. Menurut mereka ini adalah teknik baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Aku tidak ingin menyerah pada caramu. Bisa saja kamu membohongiku lagi dan tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kamu pasti menyimpan rencana jahat untuk menjebak kami. Hardik Ying Yusi. Fang Yin menggeleng. Ying Yusi kehilangan kesabarannya dan menyerang Fang Yin dengan serangan langsung. Fang Yin tidak banyak membalas dan memilih untuk menghindar. Keadaan semakin kacau saat Gong Kim ikut-ikutan menyerangnya. Mereka berdua tidak kompak dalam menyerang Fang Yin, tetapi cukup membuatnya kewalahan mengingat tenaganya. Pertarungan yang berlangsung membuat Fang Yin mengalami luka dalam yang sangat serius. Bukan karena terkena serangan keduanya, tetapi memang luka yang berasal dari dalam. Ketiga wanita itu terus bertarung tanpa lelah. Jiang hingga mereka mundur untuk mengambil jeda. Setelah aku tidak mungkin bertahan lagi, maka tidak ada yang kalian miliki selain penyesalan. Banyak hal yang kalian tidak tahu tetapi aku sangat mengerti, jelas Fang Yin. Kejahatan telah merasuki hati pikiran mereka. Di mata mereka, semua yang dilakukan oleh Fang Yin adalah sebuah kesalahpahaman. Tanpa pikir panjang dan setuju ataupun tidak, Fang Yin mengeluarkan teknik penguncian roh di dalam dua segel baru yang dibuatnya. Segel ini mampu menekan dan melewati segel lama yang mengunci tubuh Ying Yusi. Kini Ying Yusi mulai percaya dengan semua perkataan Fang Yin. Kini tubuhnya bisa terlepas sepenuhnya dari penjara tak terlihat yang mengurungnya selama ini. Jiwa Fang Yin mulai melemah. Kristal roh siluman rubah dan kristal roh naga telah terbentuk secara sempurna. Di dalam hati mereka keduanya sangat berterima kasih pada Fang Yin. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Fang Yin mengembalikan Ying Yusi ke alam bawah dan Gong Kim ke Istana Naga. Setelah selesai dengan tugasnya, Fang Yin kembali membuka matanya dan menatap sayu ke arah Cao Ahlin. "Kakak," panggilnya. "Yiner, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Cao Ahlin khawatir. Hawa jahat di dalam tubuhnya telah menghilang setelah Ying Yusi kembali ke alam bawah dengan segel mantra yang dibuat oleh Fang Yin. "Aku telah mengatasi semuanya. Maaf jika aku tidak bisa membawamu ke dunia manusia saat ini karena aku benar-benar merasa sangat lemah. Bahkan setelah ini pun aku tidak tahu apakah aku masih bisa selamat sampai di sana," ucap Fang Yin sedih. "Jangan katakan itu, Yiner. Maafkan atas keegoisanku.
Karena sifat burukku itu kamu menderita. Karenanya pula ibuku tiada. Aku benar-benar tidak berguna, Yiner. Cao Ahlin menangis menyesali perbuatannya. Sudah. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kembali. Bibi Gong Kim telah menjadi kristal roh yang berada di samping kolam naganya. Jika dia berhasil menyerap esensi energi yang cukup, maka kemungkinan besar dia akan kembali bangkit menjadi binatang roh naga. Berita dari Fang Yin terdengar mengejutkan bagi Cao Ahlin. Meskipun terdengar santai, tetapi ucapan Fang Yin seperti sebuah kata yang menggema. Senyumnya merekah di wajah yang masih penuh dengan air mata. Lalu bagaimana denganmu, Yiner? Kamu telah melakukan banyak hal untuk semua orang dan tidak memikirkan dirimu sendiri. Sorot mata penyesalan masih terlihat jelas di wajah Cao Ahlin. Aku akan kembali ke dunia manusia. Keluargaku pasti sangat khawatir, terlebih lagi aku akan menikah sebentar lagi. Fang Yin tersenyum tulus. Wajahnya yang begitu pucat membuat Cao Ahlin khawatir. Bukan energinya yang habis, melainkan energi pendamping Fang Yin yang tidak seimbang. Hawa manusia di dimensi naga tidak ada sehingga membuatnya tidak bisa memulihkan energi pendamping dengan mudah di sana. Aku mengkhawatirkanmu, Yiner. Sebaiknya kamu memulihkan energi pendampingmu dan mengobati luka dalam yang kamu alami saat ini. Keluargaku akan lebih mengkhawatirkan aku jika aku tidak segera kembali. Aku pasti akan mengunjungimu lagi. Simpan ini. Fang Yin memberikan sebuah token milik ayahnya yang ditemukannya di tengah hutan ketika dia baru saja memulai kehidupan keduanya. Sampai saat ini dia tidak tahu apa kegunaan dari token itu, tetapi dia seperti melihat ayahnya saat melihat token itu. Selain token, Fang Yin juga meninggalkan jejak energinya di sana agar kelak bisa mencapai tempat itu dengan mudah dengan teknik melintas antar dimensi. Aku akan sangat merindukanmu, adikku. Bolehkah aku memelukmu? Tanya Cao Ahlin. Fang Yin mengangguk. Perpisahan yang mengharukan. Tidak ada yang bisa mencegah kesedihan mengingat mereka tidak tahu kapan akan kembali lagi bertemu. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih sudah mau memaafkanku. Cao Ahlin melepaskan pelukannya dan menatap Fang Yin dengan sedih. Angguk Fang Yin. Aku pergi sekarang. Jangan pernah merasa sendiri karena kisahku lebih menyedihkan dari ini. Saat kita bertemu lagi, aku akan menceritakan semua yang ingin kamu dengar. Ingat, ucapanmu ini adalah sebuah janji. Kamu berhutang padaku banyak hal. Kamu harus datang lagi ke sini dan membayarnya. Cao Ahlin berbicara dengan suara yang berat. Sikapnya sangat jauh berbeda dengan orang yang ditemui Fang Yin beberapa waktu lalu. Orang yang telah menyegel kekuatannya dan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Semoga aku bisa memenuhinya. Sampai nanti. Setelah mengatakan itu, Fang Yin berbalik dan mengeluarkan kekuatannya. Aura energi menyelimuti seluruh tubuhnya yang mulai terasa sangat dingin. Energi pendamping Fang Yin sangat rendah dan membuatnya berdiri dalam keadaan setengah sadar. Di dalam inti pikirannya dia membayangkan kamarnya di Istana Kekaisaran Benua Timur. Dia akan menuju ke sana dengan teknik perpindahan dimensi. Aku merasa tubuhku tidak baik-baik saja. Aku telah menggunakan energi pendamping melebihi batas.
Semoga saja saat aku benar-benar kehilangan kesadaranku aku telah sampai di istana dengan selamat. Tubuh Fang Yin terhuyung-huyung sebelum menghilang dari hadapan Cao Ahlin yang juga melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja, Yiner? Cao Ahlin berlari menghampiri Fang Yin dan berniat untuk menyentuh bahunya, tetapi Fang Yin telah menghilang tepat ketika dia mencapainya. Cao Ahlin terlihat sedih. Rasa khawatirnya semakin bertambah mengingat saudara perempuannya itu pergi melintas dengan energi yang kurang memadai. Semoga kamu baik-baik saja hingga sampai di dunia manusia. Cao Ahlin melangkah gontai meninggalkan halaman istana. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 366. Mencoba melepaskan segel. Episode berikutnya. Bab 368. Berhasil selamat. Saat dalam perjalanannya, Fang Yin sudah tidak bisa merasakan apapun di sekelilingnya. Pandangan matanya terasa gelap dan tidak bisa melihat meskipun matanya terbuka. Kesadarannya perlahan menghilang dan membuatnya tidak sadarkan diri ketika tubuhnya sampai di kamarnya. Fang Yin terbaring di tempat semula sebelum kepergiannya menuju ke dimensi naga. Jejak energi terakhir yang tertinggal membuatnya mendarat di sana. Perbedaan waktu yang ada di dimensi naga dan dunia manusia membuatnya pergi dalam waktu yang cukup lama. Terhitung dia telah menghilang selama 1 minggu. Selir Si dan Tian Feng mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Begitu juga dengan Si Junhui dan Si Hanwu yang turun langsung untuk mencarinya. Selir Ning datang ke kamar Fang Yin untuk membereskan kamar itu. Dia pun merasa sangat sedih melihat anak tirinya itu menghilang dengan tiba-tiba. Beberapa pengawal mengikutinya di belakang dengan membawa wewangian dan beberapa alat kebersihan. Mata Selir Ning terlihat sembab karena menangis bersama Selir Si sebelum datang ke kamar Fang Yin. Seorang pelayan membukakan pintu kamar itu untuknya. Mereka melangkah masuk dan mulai membersihkan dan menata kamar. Keberadaan tempat tidur Fang Yin yang sedikit terlindung membuat mereka tidak bisa langsung melihat Fang Yin yang telah kembali ke kamarnya. Seorang pelayan datang mendekati tempat tidur Fang Yin. Tubuhnya tersentak ke belakang dan jatuh karena terkejut melihat ada sesosok tubuh di sana. "Ark!" pekiknya. Teriakan itu memancing rasa penasaran pelayan lain dan juga Selir Ning. "Ada apa?" tanya Selir Ning. Tangan pelayan itu bergerak terlebih dahulu sebelum mulutnya berbicara. Dia menunjuk ke arah tempat tidur Fang Yin sambil berusaha untuk mengeluarkan suaranya. Itu yang mulia." Mulutnya bergetar dan tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Tidak sabar menunggunya bicara, Selir Ning dan 2 pelayan lain memilih untuk pergi melihat tempat tidur Fang Yin. Ketiganya pun tersentak saat melihat seseorang tidur di sana. Kelambu Fang Yin yang menutupi tempat tidurnya menghalangi pandangan dan membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang yang sedang tidur di tempat itu. Selir Ning memberi isyarat kepada ketiga pelayannya untuk berjalan di belakangnya. Mereka menurut. Meskipun jarang bertarung, setidaknya Selir Ning menguasai teknik bela diri untuk berjaga-jaga jika orang itu adalah penyusup. Dengan cekatan Selir Ning membuka kelambu yang menutupi tempat tidur dengan menariknya. Kelambu itu jauh ke lantai dan terlihat siapa orang yang tidur di sana. Mata Selir Ning terbelalak ketika mendapati putri sambungnya sedang tidur dalam keadaan yang tidak berdaya.
Beberapa tubuhnya terdapat luka dengan baju yang sangat kotor dan terkoyak di beberapa bagian. Dia tidak menyadari jika Fang Yin telah pulang. "Yiner," panggilnya pelan. Fang Yin tidak menyahut karena dirinya sedang tidak sadarkan diri. Wajahnya memucat dengan mata yang tertutup rapat. "Yiner, kamu dengar aku?" ulang Selirning. Tidak ada jawaban. Ekspresi wajah Selirning mulai panik. Dan menggoyang-goyangkan tubuh Fang Yin untuk membangunkannya. Melihat Fang Yin tidak juga terbangun, kecemasannya kian memuncak. "Pengawal! Pengawal!" teriak Selirning sambil menangis. Selirning bukan Selirsi yang mengerti tentang ilmu pengobatan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Fang Yin saat ini. Kedua pengawal yang berjaga di luar kamar berlari menghampiri Selirning yang sedang menangis meraung-raung. Salah satu dari mereka langsung mengerti apa yang terjadi dan segera pergi untuk menyampaikan berita ini kepada Selirsi dan Tian Feng. "Yang mulia, apa yang terjadi?" tanya pengawal yang tinggal di ruangan itu dengan wajah panik. "Bodoh. Harusnya kalian tahu jika Yiner sudah kembali. Kami tidak bergeser dari tempat kami berdiri tetapi tidak ada seseorang pun yang datang." Pengawal itu membela diri. Selirning melambaikan tangannya tidak ingin berdebat lagi. Mungkin saja apa yang dikatakan oleh pengawal itu benar. Bisa saja Fang Yin menggunakan teknik teleportasi dan sejenisnya untuk datang ke sana. Selirsi dan Tian Feng datang tergesa menghampiri Fang Yin. Keduanya segera memeriksa keadaan Fang Yin dengan teliti tanpa banyak bicara. Melihat wajah cemas Selirsi, kesedihan Selirning semakin menjadi-jadi. Tian Feng mulai mengalirkan ki pengobatan ke tubuh Fang Yin. Meskipun tidak menyembuhkannya setidaknya mampu membuat jantung dan paru-parunya tetap terjaga. Denyut nadi Fang Yin sangat lemah, Selirsi memberinya pijatan di beberapa bagian untuk memperlancar peredaran darahnya. Pada titik-titik tertentu terjadi penyumbatan. Ada beberapa titik yang tidak bisa aku perbaiki sekarang. Sepertinya Yiner sedang mengalami luka dalam yang cukup serius, ucap Selirsi dengan wajah sedih. "Bukan," ucap Tian Feng. Selirsi menatapnya tidak mengerti. Suaminya itu memiliki pendapat yang berbeda dengannya. Yiner kehilangan sebagian besar energi pendampingnya. Luka dalam biasa tidak akan membuatnya seperti ini. Dan Tiannya menyimpan banyak energi dan memungkinkannya bisa memulihkan luka dalamnya dengan cepat. Namun, itu tidak bisa terjadi mengingat energi pendampingnya terkuras habis. Penjelasan Tian Feng membuat Selirsi semakin panik. Keadaan ini tidak mudah untuk Fang Yin. Seseorang yang kehilangan energi pendampingnya dalam jumlah banyak bisa mengalami kelumpuhan secara permanen. Selirsi menjatuhkan tubuhnya dan terduduk di lantai. Apa yang disampaikan oleh Tian Feng membuat hatinya terguncang. Air matanya menetes tetapi dia tidak mengeluarkan suara dalam tangisnya. Selirning menghampirinya lalu memeluk bahunya. Mereka berdua berbagi kesedihannya. "Yu Jie, apa yang terjadi?" tanya Yuruo saat tiba di kamar Fang Yin. Tidak lama kemudian si Han Wu dan si Jun Hui datang menyusul. Sebagai orang yang pertama kali menemukan Fang Yin, Selirning menjelaskan apa yang dia tahu. Yiner tiba-tiba sudah ada di kamar ini. Pengawal yang berjaga di luar tidak melihatnya datang dan memasuki kamarnya.
Kemungkinan Yiner menggunakan teknik teleportasi untuk sampai di sini, jelas selir Ning sambil terisak. Si Hanwoo dan si Junhui ikut memeriksa tubuh Fang Yin. Mereka tidak menyangka jika cucu mereka sampai kehilangan energi pendampingnya. Kita tidak bisa berdiam diri. Keadaan Fang Yin akan semakin memburuk jika tidak segera diberikan pertolongan. Si Hanwoo terlihat cemas. Apakah guru memiliki solusi untuk ini? Tubuh Yiner tidak merespon ketika aku mentransfer energi pendampingku untuknya. Tian Feng menatap si Hanwoo penuh harap. Si Hanwoo terlihat menghela nafasnya. Hanya ada satu jalan yang bisa mereka lakukan. Fang Yin harus dibawa ke kolam naga yang ada di Bukit Lentera Emas. Kita harus segera membawanya ke Bukit Lentera Emas untuk memulihkannya. Saat ini tubuh Yiner sedang tidak stabil dan mengalami kemunduran. Semakin menundanya maka keadaan Yiner akan semakin memburuk, jelas si Hanwoo. Penjelasan si Hanwoo membuat semua orang semakin khawatir. Mereka tidak menyangka jika Fang Yin akan mengalami ini. Aku akan mempersiapkan keberangkatan kita, ucap si Junhui. Perjalanan ini akan melibatkan banyak orang untuk berjaga-jaga mengingat Bukit Lentera Emas berada di wilayah perbatasan benua utara. Meskipun Kaisar Jing berhubungan baik dengan mereka tetapi para penjaga dan penduduk awam tidak akan mudah untuk percaya. Si Hanwoo membawa serta Yuruo, selir Si dan juga selir Ning. Dalam perjalanan ini dan meminta Tian Feng untuk tinggal dan mengurus istana selama mereka pergi. Waktu keberangkatan pun tiba. Pengawal dan pasukan yang mereka miliki sangat terbatas. Untuk itu mereka memilih untuk berangkat dan mengandalkan keluarga mereka saja. Perjalanan ini juga cukup berbahaya dan harus dilakukan dengan cepat demi keselamatan Fang Yin. Kereta yang membawa Fang Yin berada di tengah sedangkan si Junhui dan si Hanwoo berjaga di bagian belakang. Rombongan Fang Yin berjalan melintasi wilayah benua timur di bagian utara dengan rute yang cukup sulit. Si Junhui memimpin di depan dan si Hanwoo mengawal di belakang. Mereka melewati jalanan terjal dan medan yang cukup sulit. Jalur yang mereka lewati bukan jalur utama sehingga mereka tidak bertemu pengguna jalan lain yang melintas. Butuh waktu sehari semalam untuk mencapai Bukit Lentera Emas. Namun, sepertinya mereka akan sampai lebih cepat dari perkiraan. Saat matahari mulai terbenam, mereka sudah melewati lebih dari 3/4 perjalanan. Diperkirakan mereka akan sampai di tempat tujuan sebelum tengah malam. Untuk menghemat waktu mereka tidak beristirahat. Si Hanwoo rela memberikan pil penambah tenaga untuk kuda-kuda mereka agar bisa melaju dengan cepat dan tidak mudah lelah. Bukit Lentera Emas sudah terlihat. Di puncak bukit terlihat api berwarna keemasan yang selalu menyala dalam kegelapan. Api itu berasal dari sumber energi yang memancar dari kolam naga. Bukit Lentera Emas sudah terlihat. Kita harus berhati-hati. Ada penduduk yang mendiami kaki bukit. Aku dengar mereka memiliki sifat kejam dan bengis. Si Hanwoo bersikap waspada. Kita bisa bergerak pelan agar tidak ada yang menyadari kedatangan kita. Si Junhui meminta mereka memelankan kudanya. Mereka melewati jalan yang dikelilingi oleh pepohonan besar yang tumbuh di kanan kiri jalan. Suara binatang malam bersahut-sahutan memecah keheningan malam. Si Junhui melompat turun dan menuntun kudanya.
Si Hanwu pun melakukan hal yang sama. Mereka melangkah pelan menaiki bukit. Cahaya terang dari puncak bukit semakin dekat. Keadaan di sekeliling bukit lentera emas terlihat jelas dengan penerangan dari cahaya itu. Itu goanya, tunjuk si Junhui. Si Hanwu melihatnya dengan mata batinnya. Mereka tersenyum senang karena sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan mereka. Jarak antara goa dan tempat mereka berdiri kurang dari 100 kaki. Si Junhui memutuskan untuk mengikat kuda-kudanya di tempat itu. Kita berhenti sampai di sini saja. Aku yang akan menggendong Yiner ke dalam, ucap si Junhui. Semua orang setuju. Si Junhui berjalan di depan dengan membawa Fang Yin. Di sampingnya si Hanwu menyertainya sedangkan para wanita berjalan di belakang. Mereka menurunkan kewaspadaannya karena hampir mencapai kolam naga berada. Namun, saat mereka hampir mencapai goa di mana kolam naga berada, berkelebat bayangan hitam melintas di hadapan mereka. Sebuah lemparan pisau mengarah pada si Junhui dan Fang Yin. Si Hanwu menangkap pisau-pisau itu dan mengembalikannya ke arah dari mana pisau itu berasal. "Siapa kalian?" seru si Hanwu. Penampilannya yang sekarang akan sulit dikenali oleh para bandit. Setelah tinggal di istana, dia lebih rapi dan berwibawa. Identitas sebagai pendekar iblis buta yang selalu lusuh dan kumal telah dia tanggalkan. Hahaha. Salam hormat para bangsawan. Sebelum mencabut nyawa kalian aku ingin memperkenalkan diri. Pria berjubah hitam dan memegang pedang berbicara dengan percaya diri. Oh, jadi kalian adalah kelompok bandit naga. Aku mendengar nama besar kalian. Sungguh ancaman yang kamu ucapkan begitu menakutkan. Bagaimana jika kita bernegosiasi, tawar si Hanwu. Kamu pikir kamu siapa? Kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan, untuk apa bernegosiasi? Bandit itu sangat sombong. Baiklah. Jangan sampai kalian menyesal dengan keputusan kalian. Si Hanwu mengeluarkan kecapinya. Alunan nada lambat mulai terdengar. Gelombang energi keluar dari dawai kecapi yang bergetar saat dipetik. Si Hanwu mengarahkan energi yang terkumpul pada para bandit yang berdiri di hadapannya. Para bandit yang berjumlah 8 orang itu melompat ke udara dan menyerang si Hanwu dari jarak jauh. Si Junhui berusaha untuk melindungi Fang Yin sembari menghalau serangan yang menghampirinya. Selir Si, Selir Ning dan Yuruo pun ikut andil di dalam pertarungan. Sisi lembut mereka menghilang saat aura kejam menyelimuti tubuh mereka. Ketiganya melompat ke udara dan bersiap untuk menyerang para bandit. Pertarungan di antara mereka tidak bisa terhindarkan lagi. Kedua belah pihak sama-sama kuat dan terlihat seri. Namun, si Hanwu belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Serangan para bandit berhasil mengenai si Junhui dan Selir Si. Mereka terus terdesak ke belakang dan terluka. Apa yang terjadi pada keduanya membuat si Hanwu tidak terima. Aura yang menyelimuti tubuhnya meningkat tajam. Dengan sekali serang dia berhasil menjatuhkan lawannya. Satu persatu tubuh para bandit tertangkap olehnya dan diperlakukan seperti sebuah mainan. Si Hanwu membuat tulang-tulang mereka seperti remuk. Kedelapan bandit terkapar tak berdaya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kita masuk sekarang sebelum gangguan kembali datang. Perintah si Hanwu.
Dia memintanya berjalan di depan sementara dirinya berjalan di belakang untuk berjaga. Kolam naga berhasil dicapai. Airnya terlihat berkilauan saat terkena cahaya energi yang dipancarkan oleh kekuatan si Hanwu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya si Junhui. Si Hanwu mengeluarkan sebuah kain yang panjang. Dia membuat pancang lalu mengikat kedua ujung kain di sana. Setelah terikat dengan kuat dia kembali ke hadapan si Junhui dan yang lainnya. "Sekarang kamu letakkan tubuh Fang Yin di tengah kain ini. Jangan khawatir, tubuhnya hanya akan terendam sebagian saja." Si Hanwu meyakinkan si Junhui yang menatapnya ragu. Si Junhui mengangguk. Dia lalu melompat ke udara menuju ke tengah kolam. Setelah sampai di sana dia bergerak turun secara perlahan lalu meletakkan tubuh Fang Yin di sana. Tubuh Fang Yin turun sedikit demi sedikit ke dalam kolam dan menyentuh air hingga terendam sebagian. Permukaan air kolam naga yang semula tenang mulai bergelombang. Aura energi membumbung tinggi dari dalam kolam dan merambat naik menyelimuti tubuh Fang Yin. "Apakah Yiner akan segera pulih setelah ini?" tanya Selirsi pada ayahnya. Si Junhui beralih menatap si Hanwu karena dia yang paling tahu tentang masalah ini. Pengetahuannya tentang pengobatan berada jauh di bawahnya, begitu juga dengan pengalamannya. "Aku belum pernah melihat pengobatan dengan cara ini karena apa yang dialami oleh Yiner sangat langka. Kalaupun ada yang kehilangan energi pendampingnya maka dia tidak akan bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama." Penjelasan si Hanwu membuat semua orang tercengang. Selirsi terlihat sedih dan tidak bisa berharap banyak pada putrinya. Asal dia selamat maka Selirsi sudah sangat bahagia. Selirsi dan yang lainnya berjalan mendekat untuk melihat penyerapan esensi energi dari kolam naga. Air yang semula jernih kini berubah menjadi putih susu. Dari permukaannya terpantul cahaya ke lubang atas goa. Cahaya yang menyelimuti tubuh Fang Yin terus terkumpul dan membuatnya terlihat seperti kepompong yang menyala. Hawa di dalam goa berubah menjadi hangat. Seluruh keluarga Fang Yin merasa harap-harap cemas menanti penyerapan energi yang dilakukannya selesai. Langit mulai terang tetapi Fang Yin belum juga tersadar. Selirning terlihat sedih. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Selirsi. "Bersabarlah. Putri kita sedang berjuang antara hidup dan mati saat ini." Selirsi mencoba menenangkannya meskipun dia sendiri tidak bisa tenang. Tubuh Fang Yin yang terbungkus oleh cahaya energi bergerak ke atas lalu kembali turun dengan cepat memasuki kolam naga. Suara dentuman air yang terhantam tubuhnya menggema. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Kelima anggota keluarga Fang Yin melompat ke atas untuk melihat apa yang terjadi padanya. Mereka terlihat khawatir dan berharap Fang Yin baik-baik saja. Permukaan kolam naga kembali tenang setelah menelan tubuh Fang Yin. Di kedalamannya terlihat sebuah titik cahaya yang membias di permukaan. Tidak ada yang tahu kedalaman kolam naga yang memiliki lebar sekitar 10 kaki tersebut. "Ayah, aku takut sesuatu yang buruk terjadi pada putriku." Selirsi mulai menangis. Mengapa hidupnya selalu dipenuhi dengan kesulitan? "Aku rela menerima rasa sakit untuk menggantikannya," imbuh Selirsi. "Tenanglah Yujie. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Yiner seorang yang kuat."
Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan penderitaannya karena kamu tidak setangguh dirinya, ucap si Junhui. Itu benar. Iner telah menghadapi banyak penderitaan dan kesulitan yang menjadikannya seorang yang sangat tangguh. Si Hanwu sangat mengenal Iner melebihi kakek kandungnya. Penglihatannya sangat tajam di mana dia bisa melihat keadaan Fang Yin di dalam kolam naga baik-baik saja. Semoga saja Iner segera kembali. Yuruo percaya jika Fang Yin baik-baik saja. Permukaan kolam naga mulai beriak. Suasana di sekitarnya pun ikut berubah. Udara yang tenang berubah menjadi badai kecil yang membentuk pusaran di atas permukaan air. Pusaran udara di atas permukaan air membuat air kolam naga terangkat dan membentuk kerucut dengan ujung yang runcing di bagian bawah. Tidak hanya satu pusaran saja yang terbentuk melainkan beberapa. Pusaran-pusaran menghadirkan energi dengan warna cahaya yang berbeda. Kolam naga terlihat sangat indah dengan pusaran energi yang mirip seperti bunga-bunga yang mengambang di atas kolam. Saat semua orang terlena dengan keindahannya, tiba-tiba permukaan air mulai bergelombang. Kepala naga muncul dari dalam kolam lalu bergerak menarik tubuhnya ke atas. Fang Yin berubah menjadi naga setelah masuk ke dalam kolam naga. Naga berwarna kuning keemasan perwujudan dari Fang Yin melesat ke udara dan berputar-putar mengelilingi ruangan dalam goa. Sisa-sisa air di tubuhnya menetes dan membiaskan warna pelangi yang sangat indah. Keluarga Fang Yin berdiri menunggunya di tepi kolam. Mereka merasa lega saat melihat Fang Yin selamat dan kembali bertransformasi menjadi naga emas. Fang Yin meliuk-liuk saat bergerak turun ke hadapan keluarganya. Saat tubuhnya menyentuh tanah, dia kembali menjadi seorang manusia. Iner memberi hormat pada semuanya. Fang Yin menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat pada keluarganya. Iner, pekik Selirsi berlari memeluknya. Mereka bergantian memeluk Fang Yin dengan penuh keharuan. Satu persatu mereka mengungkapkan kebahagiaannya. Keharuan telah berakhir dan suasana kembali tenang. Si Junhui bersiap untuk menanyakan kepergian Fang Yin selama seminggu ini. Iner, kamu telah menghilang selama 1 minggu. Kami sangat khawatir. Seluruh wilayah benua timur telah dijelajahi tetapi tidak ada yang tahu di mana keberadaanmu. Si Junhui mengungkapkan apa yang membuatnya merasa penasaran. Maafkan aku, Kek. Aku tidak bermaksud untuk membuat kalian merasa khawatir. Meskipun kalian menjelajahi seluruh dunia maka kalian tidak akan pernah menemukanku. Semua orang tercengang saat mendengar jawaban dari Fang Yin. Mereka tahu jika ada dimensi lain yang bisa ditembus oleh Fang Yin setiap saat. Hal yang membuat mereka merasa aneh yaitu mengapa Fang Yin pergi dalam waktu yang lama dan kembali dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terluka. Kamu berlatih terlalu keras, Yiner. Bagaimana bisa kamu kehilangan energi pendampingmu hingga ke dasar-dasarnya? Bagi orang lain mungkin mereka tidak akan bisa selamat. Si Junhui berbicara dengan sedikit kesal. Fang Yin terlihat bingung untuk memulai dari mana. Terlalu panjang untuk menceritakannya secara detail sementara mereka saat ini sedang berada di tempat yang asing. Aku akan menceritakannya ketika kita sampai di istana. Apa yang aku alami sangat banyak dan tidak mungkin aku ceritakan di sini sekarang. Kita tidak bisa bersantai di tempat yang asing.
Fang Yin merasakan hawa kehidupan lain di luar goa. Baiklah, mari kita pulang. Si Hanwu mulai melangkah tetapi Fang Yin memegang tangannya. Mereka semua menatap Fang Yin dengan tatapan ingin tahu. Tidak mungkin Fang Yin menghalanginya tanpa alasan. Aku merasakan hawa kehidupan di luar goa ini. Aku takut jika mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Pernyataan Fang Yin kembali membuat mereka tercengang. Insting seorang Dewi Naga tidak bisa diremehkan, mereka akan mengikuti arahan dari Fang Yin setelah ini. Kakek Wu dan kakek Hui keluarlah melalui pintu dari mana kalian masuk. Aku, ibu dan nenek akan keluar melalui lubang udara di atas langit-langit goa, jelas Fang Yin. Mereka mengangguk setuju dan melakukan rencana yang disusun oleh Fang Yin. Si Junhui dan si Hanwu berjalan terlebih dahulu menuju ke mulut goa sedangkan para wanita melompat ke atas menuju ke lubang angin yang cukup besar. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 367. Perpisahan. Episode berikutnya. Bab 369. Bukit Salju Abadi.